Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah lahu syahadatan tunji qailaha min al-ahwali yawmil dhiham. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahu babir rahmatillah wa adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulki lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik berupa kesehatan, kesempatan, iman Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan rutinitas dalam kehidupan kita, baik kita selaku daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan kita, Allah tidak menjadikan kita di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang kita laksanakan sampai dengan detik ini Allah terima dan jadikan pahala untuk kita pada yaumil akhir nanti dan membawa kita ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, panutan kita, pemberi syafaat di yaumil akhir nanti, Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berusaha mendawamkan salawat kepada junjungan kita di yaumil akhir nanti, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selaku khatib pada hari ini tidak henti-hentinya selalu mengajak, berwasiat, terutama diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimin yang hadir pada hari ini maupun dalam perjalanan untuk senantiasa kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah yang akan membawa kita menuju daripada surganya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zamratul mu'minin rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang akan kami sampaikan pada hari ini
berkaitan dengan perspektif Islam terhadap profesi guru. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pemerintah Indonesia menetapkan esok hari tanggal 25 November sebagaimana digambarkan, sebagaimana tertulis bahwasanya esok hari merupakan adalah hari guru. Mengapa bisa demikian? Bagaimana Islam memandang hal yang demikian? Bagaimana pentingnya, bagaimana pandangan Islam terhadap hari guru tersebut? Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Secara spesifik, Islam sangat menghormati dan sangat memuliakan profesi sebagai seorang guru. Perihal tersebut terbukti dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwasanya kunu rabbanina hulamaa fuqahaa ulamaa wa yuqalu ar-rabbaniyyu alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla al-kibari, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit demi sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Tentunya guru dalam pandangan Islam dikategorikan sebagai manusia yang sangat berkedudukan mulia, terpuji dan luhur, karena disejajarkan dengan orang-orang yang berilmu pengetahuan lainnya, sehingga otomatis ia akan mendapatkan derajat yang tinggi sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Begitu tinggi dan mulianya kedudukan dan profesi sebagai seorang guru, sehingga seorang guru disejajarkan dalam persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa amalia yang tidak terputus pahalanya meskipun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ialah bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Itulah kebahagiaan dari keistimewaan seorang guru. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Sejatinya seorang guru dalam pandangan Islam adalah tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu dunia saja, akan tetapi harus ada keseimbangan antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Seseorang yang mempunyai profesi sebagai seorang guru harus mampu mengarahkan murid-muridnya mengenal akan Tuhannya. Seorang yang memiliki profesi sebagai seorang guru harus mampu memunculkan nilai-nilai rohani pada murid-muridnya, menanamkan sifat kasih sayang kepada sama dan lingkungan sosialnya. Kemudian daripada itu, tugas dan profesi seorang guru apabila direnungkan adalah sama dengan tugas seorang rasul. Bahkan ada ulama menarasikan ungkapan yang menjadi spirit penguat bagi seorang guru dan memuji kemuliaannya dengan ungkapan, seandainya ucapanku ini tidak menggelincirkan akidah, aku akan katakan bahwa guru adalah rasul. Ungkapan ini tentu tidaklah benar, karena para nabi dan rasul dalam pesan-pesan risalahnya, kerasulannya sudah ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun makna dari ungkapan tersebut adalah betapa mulianya profesi seorang guru. Orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang bodoh menjadi pintar, orang yang kesasar menjadi terarah, dan orang yang bingung galau menjadi gembira. Ma'asyiral muslimin
wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya guru pertama dalam Islam adalah Rasulullah itu sendiri. Al-muallim al-awal fil Islam adalah Rasulullah itu sendiri. Mempunyai tugas pertama kali adalah membacakan, yang pengertiannya sangatlah luas. Artinya memperhatikan, mempelajari dan mengkaji ilmu, sebagaimana halnya perintah pertama dari Yang Maha Suci, yaitu surat Iqra, yang arti bacalah, belajar dan mengkaji serta berfikir. Hakikatnya bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala pertama kali diturunkan kepada kita untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, mengajari manusia dengan perantara kalam sehingga menjadi berilmu. Itulah profesi seorang guru. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Dalam kesempatan Rasulullah SAW memberikan pesan dan nasihat kepada para sahabatnya agar menghormati, mentakzimkan seorang guru, karena para guru itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mencerdaskan orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah. Beliau mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta namlata fil hajriha wa hatta al-hauti yusalluna ala muallimin nasal khair. Yang artinya, sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya dan juga ikan besar, semuanya bersalawat kepada guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Hujatul Islam mengatakan bahwasanya makhluk di atas bumi yang paling utama adalah manusia. Bagian manusia yang paling utama adalah otak, hati dan perasaan. Seorang guru sibuk menyempurnakan, memperbaiki, membersihkan dan mengarahkan agar selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengajarkan ilmu merupakan ibadah dan merupakan pemenuhan tugas kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersamalah itu dengan orang-orang yang mempunyai ilmu, maka kemuliaan Allah Subhanahu wa taala akan bersama kamu juga. Karena orang-orang yang memiliki profesi sebagai seorang guru berarti sama kemuliaannya sebagai seorang nabi. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata Nabi, berarti ia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka pasti tempat kembalinya adalah surga. Sebagaimana ungkapan beliau, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Yang artinya, ketika seseorang memuliakan seorang guru, berarti dia adalah memuliakanku, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang memuliakanku, kata Rasulullah, sama saja dia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah di surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak kita lihat di media sosial, banyak kita lihat di mana-mana ketika seorang guru mengajarkan kebaikan, namun yang dapat balasan penjara. Ketika seorang guru mengajarkan kebaikan, yang dilakukan hanyalah keburukan yang tidak ada artinya. Padahal seorang guru adalah orang yang mengajarkan kebaikan untuk anak-anaknya. Dan perlu kita pahami, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, kita adalah seorang guru. Di rumah tangga kita adalah seorang guru. Istri kita, ibu-ibu dari anak kita, sebagaimana ungkapan dalam sebuah kitab Al-Madrasatul Ula, sebagaimana diungkapkan bahwasanya seorang ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Memang benar, tapi apakah seorang guru bisa mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya? Apakah seorang guru bisa memberikan keteladanan bagi anak-anaknya? Apakah seorang guru bisa mengajarkan, seorang ibu bisa mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya? Tanpa ada panutan dari seorang petinggi, tanpa ada panutan dari seorang
kepala keluarga. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, kita semua yang berada di sini adalah guru bagi anak-anak kita, adalah guru bagi keluarga kita, adalah guru bagi penerus kita ini. Jangan sampai kita hanya mementingkan kehidupan dunia bagi anak-anak kita saja. Kita tidak lihat mereka bagaimana pendidikan agama mereka. Kita tidak khawatir bagaimana mereka tidak salat, padahal mereka sudah cukup akil baligh untuk salat. Oleh sebab itu, marilah kita muhasabah sedikit agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang tua yang senantiasa memberikan suri tauladan yang baik untuk anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, menjadi anak berbakti kepada kita dan kepada dunia. Amin ya rabbal alamin. Innal ahsalal kalami kalamallahul malikul mannan wa biqali yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbi waghfir wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal musliminat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.